Oke guys, balik lagi sama gue Randy kan. Jadi di video kali ini sesuai judulnya gitu kan, gue mau ngasih tahu gitu kan, ngasih tahu referensi gitu kan, bisa dibilang referensi denim, artikel denim yang kemungkinan besar gitu kan berpotensi bisa menghasilkan fading yang kontras nih. Ini menurut penglihatan gue aja gitu kan selama beberapa tahun bisa dibilang ya. Karena brand-brand yang gue rekomendasiin juga bisa dibilang brand yang udah cukup udah cukup gede lah ya di brand lokal ini ya. Jadi ini gue kasih taunya tuh bukan berdasarkan urutannya, jadi emang bener-bener semua ini bisa dibilang sama lah, bisa menghasilkan fading yang kontras gitu, berpotensi gitu ya. Gue nggak bilang hasilnya bakalan auto bagus gitu ya, karena kan fading kontras itu kan balik lagi ke intensitas pemakaian kalian gitu. Jadi di video kali ini gue mau ngasih referensi aja nih kan buat lo yang misalkan baru pertama kali mau nyoba pakai denim gitu kan. Kira-kira apa nih, brand apa nih bang? Gue baru pertama kali mau nge-break nih gitu kan. Biar fadingnya bagus, apa ya kira-kira ya, brand apa ya, terus artikelnya apa gitu. Nah, ini gue mau kasih tahu di video ini. Yang pertama itu ada Wingman Denim, brand dari Lampung ya, Wingman, yang udah bisa dibilang lumayan lama juga gitu kan. Gue lupa tahun berapa, pokoknya Wingman itu lumayan lama juga. Dia dari dulu sampai sekarang tuh menurut gue berevolusi dengan baik gitu kan. Mau dari artikelnya, mau dari detailingnya, semuanya menurut gue makin kesini makin mantep. Wingman Denim itu menurut gue lo bisa ambil yang artikel Indie Brown yang 17 oz Ansan for Ice. Gue nggak tahu kenapa ya, setiap gue sering orang yang nge-tag gue di Instagram di story gitu pakai denim yang Indie Brown ini, yang dari Wingman ini artikel 17 oz. Menurut gue hasilnya selalu bagus aja gitu, crease-nya selalu bagus. Gue nggak tahu ya, emang kebetulan penggunanya emang begitu atau gimana, tapi sejauh ini orang yang gue lihat pakai Indie Brown itu hasilnya selalu oke sih, mau dari fitnya ataupun dari hasil fadingnya gitu kan. Jadi bisa dijadiin referensi juga buat kalian yang mau nyari kontras fades nih, brand lokal tapi bingung mau yang artikel apa, bisa dijadiin referensi yang Indie Brown itu. Terus yang kedua itu ada dari Carnivore Soul yang artikel 19 oz Kaiser. Nah itu kebetulan pernah gue review juga, karena gue pernah pakai juga dan pernah ngerasain juga gitu kan artikel yang Kaiser ini yang 19 oz. Kebetulan dia Ansan 4 juga ya kan. Terus cuttingannya juga kebetulan slim strike deh kalau nggak salah ya, yang mana menurut gue slim strike itu cuttingannya cocok dipakai buat semua bentuk tubuh orang ya. Menurut gue mau kurus kek, mau gendut kek, menurut gue cocok-cocok aja gitu kan. Lebih universal lah kalau slim strike. BTW yang tadi Indie Brown juga kalau nggak salah slim strike juga ya kan nih. Carnivore ini 19 oz Ansan for Ice. Dulu pernah gue pakai juga dan pernah gue review juga. Itu menurut gue cepet sih. Pas gue pakai Carnivore itu tahun 2018 kalau nggak salah. Itu gue pakai baru beberapa minggu aja. Menurut gue crease-nya cepet sih hasilnya. Karena kan emang dulu intensitas pemakaian gue kan juga lumayan nih buat ngampus gitu kan, buat pergi-pergi. Gue lumayan sering pakai itu juga. Dan menurut gue ini hasilnya juga gokil sih. Lo bisa cek deh nih di sini deh nih, gue kasih nih selingan-selingannya gitu kan. Bisa dijadiin referensi juga ini artikel Kaiser dari Carnivore ini. Harganya menurut gue ya standar lah ya. Kalau nggak salah 1 jutaan deh sekarang. Sama kayak Indie Brown tadi juga, gue lupa spill harganya. Indie Brown itu harganya 1 juta.
gitu kan. Sama juga menurut gue denim heavyweight dengan harga 1 juta dengan kualitas yang bisa dibilang udah oke lah ya. Wingman gila sih, sama Carnivore juga menurut gue oke gitu kan. Bisa dijadiin referensi juga buat kalian yang bingung gitu kan mau pakai apa. Terus selanjutnya ini ada dari Warped Company. Ini juga gue baru merhatiin juga gitu kan. Brand Warped ini kalau nggak salah dari Jakarta. Kalau nggak salah store-nya itu ada di Ancol ya. Apa udah pindah gitu, gue lupa. Kalian bisa cek aja Instagramnya gitu kan. Dari Warped ini ada artikel yang menarik perhatian gue, bisa dibilang yang fadingnya lumayan bisa berpotensi kontras, yaitu dari Sora 20 oz. Kalau nggak salah Unsun4 deh ini ya. Artikel yang ini kalau nggak salah Unsun4. Waktu itu gue tahu tuh karena ada yang nge-tag gue di story pakai Warped Sora ini. Dia itu baru jalan 5 bulan kalau nggak salah, tapi hasilnya udah gila menurut gue. Gue nggak tahu ya dia intensitas pemakaiannya gimana, tapi setelah gue kepo-kepoin juga, yang pakai Warped Sora ini juga bisa dibilang hasilnya cepet-cepet gitu. Buat lo pada yang mau fadingnya cepet nih gitu kan, mungkin artikel yang ini bisa dijadiin referensi gitu kan. Dan jangan lupa dipakai dengan intensitas yang sering juga gitu, yang sesuai lah gitu, biar hasilnya itu nggak mengecewakan gitu. Terus selanjutnya itu ada, oh ya ini gue kasih lihat deh nih. Nih yang nge-tag gue di story nih yang ini nih. Lo bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Kalau nggak salah baru 4 bulan atau 5 bulan, gue lupa. Pokoknya lo cek aja deh di Instagram ini, gue kasih lihat. Terus selanjutnya itu ada dari Classy Land Co. Kalau kalian tahu itu brand asal Lampung juga kalau nggak salah, kayak Wingman. Dia itu setelah gue kepoin ternyata temanya itu kayak ala-ala vintage gitu ya. Dari Classy Land ini ada artikel yang namanya L6 1, L6 2. Itu waktu itu gue pernah ngeliat juga di mana gitu, gue lupa ya, ada yang pakai artikel L6 ini. Beratnya ini artikel L6 ini cuma 15 oz, tapi Unsun4 juga. Tapi menurut gue hasilnya gokil sih. Gue nggak tahu ya gimana orang-orang yang pakainya, tapi menurut gue berpotensi banget gitu, meskipun tergolongnya middleweight kayak 15 oz gitu kan. 15 oz ya lightweight to middle lah gitu kan. Unsun4 juga dia kebetulan. Menurut gua nih lo bisa nilai sendiri deh hasilnya nih kayak gini gitu kan. Sangat-sangat berpotensi gitu kan buat lo yang baru mau nyoba gitu kan, atau mau nge-break selanjutnya nih, gue bingung mau beli celana apa gitu kan. Bisa lo coba artikel yang L6 ini, Elephant Siger kalau nggak salah namanya. Harganya ini juga lumayan ekonomis gitu kan. Bukan lumayan mahal ya, lumayan ekonomis. Kalau nggak salah 600 atau 600, antara 600 sampai 800 ribuan deh, gue lupa. Lo tanya-tanya aja di DM-nya di IG gitu. Selanjutnya itu ada dari Dyke yaitu Dyke Denim. Artikel kalau nggak salah ini, kalau gue nggak salah ya, artikel lumayan lawas juga, karena gue ingatnya ini dulu pas awal-awal baru tahu brand Dyke ini gitu. Kalau nggak salah namanya tuh Arashi sama Michiko ya, kalau nggak salah dua itu. Tapi yang gua highlight di sini lebih ke yang Arashi sih. Beratnya itu 18 oz dan Unsun4 juga gitu. Lo bisa cek deh IG-nya Dyke deh kalau lo nggak percaya ya. Hasilnya itu menurut gue selalu memuaskan sih. Rata-rata kebanyakan itu hasilnya kontras banget. Gue nggak tahu yang makainya gila atau gimana, tapi ya lo bisa cek sendiri lah nih gambarnya. Kalau nggak gue kasih juga. Hasilnya itu honeycombs-nya, dari honeycombs whiskersnya itu
kayak 3D fits gitu loh. Kayak gimana sih, kalau lo yang nggak tahu 3D fits nih, kayak gini lah nih, lo lihat sendiri deh gitu kan. Pasti kan buat lo yang pertama kali baru mau coba main denim, pasti kan yang ada di pikiran lo kan mengharapkan, mengekspektasikan hasil fading seperti ini gitu kan. Bisa lo meskipun baru pertama kali coba pakai denim atau mau nge-break denim, bisa kayak gini ya. Coba lo bisa coba juga artikel-artikel dari brand-brand yang udah gue sebutin barusan gitu kan, dari Wingman, Carnivore, Warpwave, terus Dyke, Claysiland. Dari 5 ini bisa lu coba salah satunya gitu kan, atau mau lu borong semuanya juga bisa juga gitu kan, lu buktiin aja sendiri gitu. Dan tentunya dengan intensitas pemakaian yang maksimal itu misalkan nih lu sebulan lu pakai terus gitu kan, selama sebulan full tuh lu pakai terus. Nah itu mungkin bisa oke kalau effective wear ya. Tapi kalau lu pakainya cuman rotasian gitu atau selingan, menurut gua kayak intinya gini loh, kalau lu mau menghasilkan fading yang bagus harus ada pengorbanan lebih lah gitu. Karena hasil fading yang lo hasilkan itu menunjukkan gimana ya bahasanya, fading yang bagus itu menunjukkan karakter lo nya sendiri gitu. Lo tuh ngapain aja gitu, apa kalau pekerja tambang atau kalau motoran atau lo sekedar nongkrong doang nge-mall gitu, kerja kantoran. Karena meskipun lo pakai artikel brand yang sama, size yang sama gitu, tapi kalau kegiatan lu berbeda, misalkan lu ngantor nih sama orang yang kerjaannya itu di proyek gitu, di lapangan gitu, ya oke, artikel sama, size sama, pemakaian intensitas sama, itu bakalan berbeda sih menurut gua hasil fadingnya. Karena kan kalau orang yang kerja di lapangan, orang yang kegiatan outdoor, dia kan lebih sering kena keringet gitu kan, kena debu gitu kan. Nah itu hasilnya bakalan lebih lebih tajam gitu, bisa dibilang fadingnya gitu. Karena ya kegiatan-kegiatan itu yang mendukung, keringat lah, debunya lah gitu. Itu jadi kalau ada yang nanya-nanya kayak gitu, kurang lebih kayak gitulah jawabannya gitu. Kok hasil fading gue beda bang sama dia gitu kan, padahal artikelnya sama gitu, terus size-nya juga sama gitu. Itulah yang membedakan gitu, intensitas pemakaian lu sama kegiatan lu sehari-hari ngapain aja gitu. Oke, jadi mungkin sekian aja kali ya video singkat kali ini, 5 artikel denim lokal yang berpotensi menghasilkan fading yang kontras menurut gua ya. Menurut gua lu boleh ikutin, boleh enggak, ini menurut preferensi dan penglihatan gua aja selama kurang lebih berapa tahun ya main denim, 6 tahun kali, 6 tahun lah kurang lebih ya, kayak gitu. Yang suka videonya jangan lupa di like, jangan lupa di share, jangan lupa di komen. Buat lo yang setuju sama video gua, bisa tag gua di story gitu kan, atau lo udah nge-break misalkan dari kelima artikel denim lokal yang barusan gue sebut gitu, udah fading udah berapa tahun gitu dan hasilnya bagus, menurut lo boleh tag di story. Oke? Itu aja video singkat dari gue. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Oke, see you in the next video.